warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Meskipun jadwal udah jam-jam rawan, tetap semangat belajar. Semangat. Kalau begitu sekarang berdiri dulu semuanya, berdiri. Berdiri ya. Satu pulpen untuk 2 orang, udah siap? Satu pulpen untuk 2 orang. Nanti kalian, ini untuk biar kalian nggak ngantuk ya. Kalau ibu bilang clap, berarti tangannya gimana? Clap. Kalau ibu bilang boom, tangannya ke. Nah, kalau ibu bilang pen, berarti kalian berebut. Nah, siap? Oke, semangat. Ayo, biar nggak ngantuk, siap? Siap, udah siap? Ini berdua begini aja. Gampang gini. Begini. Begini. Nah, di sini di tengah-tengah. So, ada satu untuk bertiga. Berarti ini sama bertiga ya, berebut ya. Siap? Siap. Clap. 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 Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Pen. Sekali lagi, siapa yang dapat pulpen? Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Konsentrasi ya, udah mengerti semuanya? Siap. Clap. Clap. Boom. Clap. 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 Boom. Pen. Nanti ya, beneran. Nanti kalau misalkan udah pas pen, siapa yang dapat pulpen, berarti itu yang boleh duduk. Kalau yang belum dapat ya, nanti berdiri, terus nanti kalau itu sepakat tidak? Kalau kita ajukan pertanyaan sesuai dengan materi yang akan disampaikan nanti. Siap? Nah, sekarang semangat lagi ya. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Clap. Boom. Boom. Pen. Pelajaran IPS kali ini kita akan membahas tentang ada yang namanya itu sosialisasi dalam masyarakat. Sosialisasi dalam masyarakat di sini ada yang disebut dengan sejarah lisan. Ada yang disebut dengan sejarah lisan. Ada yang tahu apa itu pengertian dari sejarah? Sejarah adalah peristiwa masa lalu. Nah, apa katanya? Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan sejarah. Sejarah adalah peristiwa masa lalu. Itu adalah merupakan sejarah. Coba, mungkin itu bisa diulangi lagi apa tidak? Tidak terulangi lagi. Jikapun kalian jatuh, kadang di tempat yang sama, tapi kan tidak mungkin dalam waktu yang sama juga. Nah, seperti itu. Itu adalah yang namanya sejarah. Nah, sumber sejarah adalah data atau informasi yang diperlukan untuk mengungkap peristiwa masa lalu. Sumber sejarah terbagi menjadi sumber tertulis dan sumber lisan. Kalau tertulis itu ada buktinya. Kalau sumber lisan itu dari mulut ke mulut ya. Prasasti, buku, surat kabar, naskah dan sebagainya. Ngomong-ngomong tentang prasasti, nih seperti ini. Ini di sini ada gambar prasasti nih. Ini kalau contoh seperti begini berarti ini seperti kalau bukti prasasti seperti apa contohnya kalau bukti sejarah? Ada kan yang berupa candi. Candi apa yang terkenal? Borobudur, betul. Apalagi ada yang tahu selain Borobudur? Prambanan. Yang di Garut candi apa? Ada yang prasasti seperti begitu ya bentuknya. Kita lanjut. Nih, sumber benda atau artefak adalah peninggalan kepada manusia berupa peralatan atau perkakas yang digunakan pada masa lalu. Seperti halnya kalau zaman manusia purba, itu alat yang digunakan adalah batu. Kita mengetahui bahwa ketika dua batu disatukan, itu akan timbul
timbul apa? Api. Nah, itu kan tahunnya itu ketika katanya pada zaman waktu manusia purba, seperti begitu ya. Nah, ucapan penyampaian informasi sejarah yang datanya berasal dari sumber lisan atau oral history. Jadi ngomong, misalkan dari mulut ke mulut. Misalkan kalian tahu sejarah tentang dulu di sini kata nenek saya, kata mama saya, otomatis mamanya itu kata neneknya kata mamanya lagi. Nah, jadi itu dari mulut ke mulut ya, seperti itu. Dari mulut ke mulut. Nih, dari satu generasi ke generasi berikutnya atau oral tradition. Contohnya dongeng, rapalan atau pantun dan cerita rakyat. Nah, seperti di sini ya. Dititip di buku kalian ada kan? Ya. Judul cerita, daerah asal cerita rakyat. Kira-kira ibu mau tahu? Kalian, kalau menurut kalian, apa judul cerita mungkin yang pernah kalian dengar dari orang tua kalian? Betul, apalagi? Bawang merah, bawang putih. Ada cerita lagi apa? Yang keras coba. Kancil. Bawang Apa? Timun mas. Betul, ada lagi? Yang anak yang durhaka sama orang tuanya. Maling kundang. Nah, ini ya. Dan banyak lagi cerita di balik semua cerita itu, semuanya itu si cerita biasanya mengandung ada yang disebut dengan mitos, ada yang disebut dengan legenda, dan juga ada yang disebut dengan dongeng. Nah, ada mitos, ada legenda, ada dongeng. Apa itu mitos? Nah, ini yang sering kali bicarakan biasanya tentang Nyai Roro Kidul. Nih, berdasarkan KBBI, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwa mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia dan bangsa itu sendiri, yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Nah, ini contohnya seperti ceritanya Roro Kidul. Bahkan sampai sekarang kan kita belum tahu apakah cerita ini benar atau tidak, karena mitos itu ya. Itu dari cerita dan lisan tadi, dari mulut ke mulut tadi, seperti begitu. Legenda. Nah, legenda di sini. Ada cerita legenda di sini menurut KBBI adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Kalau di sini contohkan seperti legenda Danau Toba. Katanya ini ceritanya itu bahwa ada seorang anak yang bernamakan ini di tengah-tengah Danau Toba itu ada pulau Samosir. Nah, dulu katanya si Samosir ini itu dia tuh durhaka terhadap ayahnya. Nah, seperti begitu ceritanya. Terus ada juga cerita, kalau nggak salah, cerita tentang kota Banyuwangi. Itu kenapa disebut Banyuwangi? Itu katanya air yang sangat harum, sengit. Nah, seperti begitu. Ada cerita Banyuwangi juga. Jadi, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama kejadian zaman yang dulu yang aneh. Di sini dijelaskan seperti timun mas. Asa tidak mungkin kan, kalau betul tidak, kita kan tidak percaya. Betul tidak kalau ada raksasa yang sangat besar? Tidak. Nah, kan, apalagi anak ada dari dalam timun. Nah, seperti itu. Jadi ini dongeng ya. Disebutnya ini adalah dongeng, seperti begitu. Nah, ini ciri-ciri cerita rakyat disampaikan secara lisan atau paling tidak itu apa, dari mulut ke mulut. Terus penyampaiannya secara turun temurun atau antar generasi. Seperti kalian tahu pasti dari mama dari nenek dari buyut, nah dan seterusnya. Terus tidak biasa, jadi aneh-aneh lah. Intinya seperti begitu ya. Ibaratnya sesuatu hal yang tidak mungkin. Nah, ini nilai fungsi cerita rakyat. Ada yang bersifat nilai pendidikan, menurut kalian, yang bahwa kalau pendidikan itu berarti kaitannya itu dengan pengetahuan, seperti tadi cerita tentang yang Candi Borobudur. Nah, itu kan ada faktanya ya, seperti pendidikan. Terus kalau nilai moral, seperti maling, yang lucu-lucu ya, yang hiburan itu pasti yang lucu-lucu. Nilai budaya sama tadi seperti cerita tentang candi. Nilai agama, ini agama tadi masuk juga maling kundang ya. Jadi bahwa kita harus hormat sama orang tua. Nah, kalau nilai estetika kira-kira apa ini? Timun mas juga.
pohon mas, pernah ada pohon yang mas ada cerita tentang pohon Mas. apa si daunnya yang ikan yang meninggal, ikan mas itu tiba-tiba kayak muncul jadi pohon, si pohonnya itu ada daun mas. Nah itu juga sama seperti begitu. Nah ini adalah bagian dari cerita sejarah tentang lisan ya, seperti begitu. Lihat, coba ibu mau tahu apakah ada yang menempel di otak kalian. Ibu mau kasih pertanyaan kepada kalian. Tadi katanya bahwa dijelaskan bahwa cerita rakyat itu tadi dibagi menjadi 3. Apa aja itu? Aduh, ada yang tahu tadi? Aduh, mistis saya bilangnya. Dengerin, acungkan tangannya kalau bisa. Itu dibagi 3. Terdiri dari apa aja? Mitos, legenda, dongeng. Apa katanya? Mitos, legenda, dongeng. Tepuk tangan. Berarti setidaknya barusan apa yang sudah dijelaskan ada yang masuk di otak kalian. Harus. Pintar. Mungkin hari ini materi tentang IPS dicukupkan sekian. Kita berjumpa lagi hari Rabu lagi ya. Rabu berarti minggu depan kita jumpa lagi dengan materi yang lainnya. Oke? Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.